Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Muhammad Endi Yulianto selaku pengampu mata kuliah Analisa Proses Industri Kimia dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Baik, kami di sini dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu simulasi proses HYSYS skema 1 pada judul jurnal Comparison of Different Synthesis Schemes for Production of Sodium Methoxide from Methanol and Sodium Hydroxide. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadil Tito Maulana dengan nomor NIM akhir 044. Saya Eka Julia Puspitarsari dengan NIM akhir 053. Saya Laresius Setiawaji dengan NIM akhir 057. Baik, adapun materi yang akan kami bawakan yakni yang pertama ada penjelasan jurnal, langkah simulasi HYSYS, dan yang terakhir ada penjelasan mengenai deskripsi proses. Baik, untuk bagian penjelasan jurnal mungkin bisa dibacakan oleh Mas Laurentius Prido. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama itu tujuan dari jurnal itu sendiri. Jadi next. Oke, tujuan dari jurnal ini sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu untuk menyelidiki simulasi proses sintesis natrium metoksida atau NaOCl3 dari metanol, C3O dan natrium hidroksida atau NaOH dengan 3 skema sintesis, yaitu dengan skema A, skema B, dan skema C. Kemudian untuk menentukan kondisi sintesis natrium metoksida yang optimal, yang meminimalkan konsumsi energi skema A, B, dan C dengan kadar air 0,01% weight dan NaOCl3 maksimum 40% weight. Kemudian ada tentang produk dari yang dihasilkan oleh skema-skema ini sendiri. Set next. Oke. Yang produk dari skema yang dihasilkan ini tuh merupakan sodium methoxide atau natrium metoksida. Natrium metoksida atau NaOCl3 merupakan katalis alkoksida berenergi tinggi yang pertama digunakan dalam produksi biodiesel dari minyak jelantah, minyak ayam, minyak sawit, minyak kanola, dan sebagai perantara dalam 1G biodiesel dan menambah sakarifikasi enzimatik dan lain-lainnya. Kemudian reaksi yang terjadi dalam skema ini, yaitu reaksi yang terjadi dalam skema ini merupakan C3OH ditambah dengan NaOH menjadi natrium metoksida plus air. Baik semuanya, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara kita mensimulasikan skema yang ada pada jurnal ke dalam software HYSYS. Jadi untuk ini merupakan tampilan jurnalnya. Nah, di sini terdapat skema 1 yang ada pada jurnal yang akan nanti kita masukkan ke dalam HYSYS. Kita langsung aja ke aplikasi HYSYS-nya. Nah, ini untuk tampilan awal. Untuk membuat lembar baru kita pencet file, new, kemudian case. Nah, teman-teman, ini merupakan tampilan awal dari Aspen HYSYS. Jadi di sini ada di bagian all item itu ada component list, ada flip package, Portfolio, reaction, component maps, user property. Nah, yang akan kita gunakan di sini kurang lebih ada component list, flip package, dan reaksi. Untuk component list sendiri itu merupakan bahan-bahan yang kita gunakan pada jurnal gitu. Untuk bahannya sendiri itu ada 4, ada metanol, ada NaOH, ada H2O, dan ada sodium methoxide. Nah, untuk memasukkan bahannya kita pencet add di sini. Nah, lalu kita cari di bagian server. Ini kita cari NaOH. Ini udah ada NaOH, kemudian kita pencet add, cari metanol, kita add lagi H2O, add. Nah, untuk sodium methoxide karena tidak tersedia di dalam HYSYS, kita buat sendiri komponen tersebut dengan kita mengklik select kemudian hypothetical. Kemudian pada bagian hypo group ini kita klik kanan, kemudian kita pencet view. Nah, setelah itu kita pencet add hypo. Nah, di bagian add hypo, di bagian nama di sini kita ganti dengan nama sodium methoxide.
Setelah itu untuk mengisi bagian NBP, MW dan seterusnya ini kita pencet view di bawah. Kemudian kita ke bagian critical. Nah, di bagian critical ini di base property ini harus kita isi semua teman-teman. Untuk molecular weight-nya itu sebesar 54,02. Normal boiling-nya itu 350 dan untuk densitasnya itu 865. Nah, kalau udah diisi semua bagian base property, nanti kita estimate aja. Nanti bagian critical property-nya itu nanti akan menghitung sendiri, akan muncul sendiri hasilnya. Kita klik, nah untuk hasilnya udah keluar. Setelah itu kita silang saja. Setelah kita silang, kita masukkan bahan sodium hydroxide dengan mengklik add di sini. Nah ini untuk bahannya sendiri udah lengkap, ada 4. Kemudian kita ke fluid package. Nah di fluid package ini kita mencet add, dan kemudian kita milih property package-nya itu yang external extended NRTL sesuai dengan pada jurnal. Setelah itu untuk file for modelnya kita pencet RK. Nah sudah. Habis itu kita ke bagian reaksi. Nah di bagian reaksi ini karena pada skema itu terdapat reaktor, jadi kita menggunakan reaksi. Kita pencet add, kemudian kita klik add to FP. Kita add set to fluid package. Setelah itu kita masukkan nih reaksinya. Reaksinya yang equilibrium attraction. Nah jika sudah, silang saja. Kemudian kita klik 2 pada RxN-1 ini. Nah untuk komponen sendiri itu kita masukkan komponen bahan 4 tadi. Ada NaOH, etanol, H2O dan sodium hydroxide. Nah untuk stoic koefisiennya itu NaOH kita beri nilai -1 karena dia merupakan reaksi, dan metanol untuk hasilnya itu kita klik 1 berupa H2O dan sodium hydroxide. Nah untuk basisnya sendiri kita menggunakan mole fraction dan vapor phase untuk fasenya. Setelah itu karena sudah ready, di sini kita silang saja. Untuk reaksinya sudah jadi selanjutnya kita ke bagian simulasi. Nah untuk simulasinya kurang lebih seperti ini. Baik teman-teman, untuk di bagian simulasi sendiri, sebelum kita mulai kita menginput streamnya di sini terlebih dahulu. Nah stream ini merupakan alirannya masuk. Nah ini ada 2, ada stream merah dan stream biru. Nah untuk yang biru ini merupakan material stream atau bahannya masuk, kemudian yang merah ini merupakan energy stream. Nah kita klik yang biru, klik di sini. Nah kemudian kita klik 2 kali pada material biru ini. Nah setelah itu kita isi stream name-nya itu dengan nama bahan yang akan masuk, yaitu NaOH. Nah untuk data di bagian bawahnya, temperatur, pressure dan lain-lain, ini kita isi sesuai dengan data yang ada pada jurnal, seperti itu. Nah untuk mempersingkat waktu, nanti mungkin videonya akan saya percepat untuk mengisi datanya. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk data yang ada pada jurnal yang setelah saya input, dan kita silang saja. Kemudian kita masukkan lagi stream kedua, itu berupa metanol atau CH3OH. Kita klik 2 kali di sini dan kita beri nama CH3OH. Nah kemudian kita bisa input datanya. Nah berikut kurang lebih data yang telah saya input, tinggal kita silang saja. Nah sebelum ke reaktor, jadi sebelum aliran dari CH3OH ini menuju reaktor itu dilakukan proses mixing dulu. Jadi kita tambahkan berupa alat mixer di sini. Nah kita masukkan alat mixer. Setelah itu kita klik 2 kali pada alat mixer. Nah untuk inletnya sendiri itu merupakan alirannya masuk. Nah untuk alirannya masuk itu berupa CH3OH. Di sini ada CH3OH. Kita klik di bagian sini, kemudian pada outletnya nanti kita
tinggal namain mau stream berapa. Kalau pada jurnal itu stream S505, tinggal kita isi saja semuanya dan namanya di sini kita isi sesuai keinginan kita. Nah ini teman-teman, kurang lebih setelah saya input datanya seperti ini, dan bagian bawah sudah oke, jadi tinggal kita silang saja. Kemudian di sini kita masukkan reaktornya. Nah untuk reaktor yang kita gunakan itu reaktor equilibrium reaktor. Kita tinggal klik saja di bagian sini. Nah, kita klik 2 kali pada bagian reaktor. Nah kita tinggal ganti bagian nama, inletnya tadi berupa NaOH dan CH3OH. Dan dari mixer. Dan untuk vapor outletnya kita tinggal isi sesuai dengan keinginan kita, sesuai di jurnal tentunya. Dan bagian reaksinya dan lain-lain. Mungkin di sini untuk persingkat waktu akan saya isi data-datanya teman-teman. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk datanya. Jadi untuk namanya itu sesuai dengan jurnal requil. Vapor outletnya itu berupa vapor, dan liquid outletnya itu saya namai dengan liquid. Kemudian inletnya itu ada NaOH tadi, kemudian ada stream S505, dan untuk energinya yang masuk itu Q1. Nah untuk reaksinya di sini sudah sesuaikan dengan reaksi yang sebelumnya. Kita tinggal input saja pada reaksi sebelumnya tadi, kurang lebih seperti ini datanya. Nah karena udah oke, jadi kita silang saja. Nah setelah itu kita masuk ke bagian destilasi pertama. Jadi untuk destilasi yang kita gunakan itu merupakan destilasi kolom biasa. Nah untuk di bagian model palet, kita cari bagian separator, kemudian kita klik bagian destilasi kolom yang ini. Kita tinggal letakkan di sini destilasi kolom. Nah kurang lebih seperti ini untuk destilasi sendiri untuk datanya. Nah semua datanya ini sudah ada pada jurnal, tinggal kita inputkan saja. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan percepat videonya. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk data dari kolom destilasinya. Jadi di sini saya menamai kolom destinasi dengan nama DIS1. Dan untuk number of stage-nya itu sudah diketahui semua, 15 pada jurnal. Jadi kita tinggal inputkan, dan di sini untuk bottom liquidnya atau hasil bawahnya itu berupa NaOCH3. Dan untuk menuju ke destilasi kedua itu saya namain dengan stream S506 karena di sini udah converted. Jadi kita lanjutkan ke destilasi kedua. Nah untuk destilasi kedua itu menggunakan kolom destilasi yang sama kurang lebih. Jadi kita klik saja di sini. Nah kita masukkan lagi datanya. Nah ini kurang lebih seperti ini untuk tampilannya, sama seperti tadi. Jadi kita inputkan lagi. Nah baik teman-teman, di sini kurang lebih untuk destilasi keduanya datanya telah saya inputkan semua, sama seperti destilasi 1 kurang lebih seperti itu. Tinggal kita input saja semuanya. Dan karena udah converted, kita silang saja. Nah pada skema 1, jadi untuk bahan recycle dari destilasi 2 ini nanti akan digunakan lagi, dimasukkan ke dalam proses awal dalam reaktor. Nah sebelum ke reaktor, dia nanti akan di mixer bersama-sama dengan metanol di sini. Jadi nantinya kita akan mengonekkan stream S507 ini ke dalam mixer 100. Nah jadi sebelum ke mixer ini kita tambahkan berupa cooler di sini. Kita tinggal cari saja cooler. Cooler tinggal kita sambungkan, kemudian setelah cooler nanti akan disambungkan ke dalam mixer. Dan cooler di sini kita klik 2 kali, kemudian kita akan isi data-datanya. Nah baik teman-teman, di sini kurang lebih seperti ini untuk nama data coolernya. Jadi outlet dari coolernya itu nanti akan masuk ke dalam mixer 100 di sini. Setelah itu karena sudah oke, tinggal kita silang saja. Nah kemudian akan kita konekkan dengan mixer 100 di sini. Tinggal kita cari inletnya, inlet S508. Tinggal kita, karena sudah oke, tinggal kita silang saja. Nah baik teman-teman, kurang lebih seperti ini ya cara menggunakan
cara mengimplementasikan di aplikasi ISIS skema yang ada pada jurnal. Nah, untuk bagian deskripsi proses mungkin nanti bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi proses pada skema 1 pada jurnal. Yang pertama itu natrium hidroksida akan masuk menuju reaktor requil, dan kemudian ada natrium metoksida atau CH3OH itu akan masuk menuju ke mixer 100. Dan pada mixer 100 ini terdapat juga CH3OH dari distilasi 2 itu akan masuk menuju ke mixer 1 yang kemudian akan dialirkan ke stream 505. Dan pada reaktor ini itu akan terjadi reaksi yang terjadi itu natrium hidroksida bereaksi dengan metanol akan menjadi natrium metoksida dan air. Dan pada produk atas dari reaktor ini itu berupa metanol, karena metanol itu memiliki titik didih itu 64 derajat Celcius, sedangkan natrium metoksida itu memiliki titik didih 350 derajat. Jadi metanol akan menguap terlebih dahulu. Kemudian produk bottom dari reaktor sendiri itu berupa natrium metoksida dan air yang masih bercampur. Kemudian akan menuju ke destilasi 1, dan pada destilasi 1 ini akan terjadi pemisahan untuk memisahkan natrium metoksida dan air. Jadi produk bottom dari destilasi 1 ini berupa natrium metoksida, sedangkan produk atasnya itu akan berupa metanol dan air, karena metanol dan air itu memiliki titik didih yang lebih kecil dibandingkan dengan NaOCH3, yaitu untuk metanol itu 64 derajat Celcius dan air itu 100. Selanjutnya produk atas dari destilasi 1 ini itu akan dialirkan sebagai stream 506 yang akan dialirkan ke destilasi yang kedua. Pada destilasi kedua itu untuk memisahkan metanol dan air. Dan produk atas dari destilasi 2 itu berupa metanol, karena metanol memiliki titik didih yang lebih kecil dibandingkan dengan air. Jadi metanol akan menguap terlebih dahulu dan kemudian akan dikondensasikan untuk diubah fasenya menjadi cair dan akan dialirkan ke stream 507, kemudian akan dialirkan ke cooler. Setelah dialirkan ke cooler itu akan menuju ke mixer 100 untuk dicampurkan kembali pada untuk selanjutnya akan dialirkan ke reaktor. Dan produk bottom dari destilasi kedua sendiri ini akan berupa waste. Mungkin penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dari hasil kesimpulan yang didapatkan ini bahwa nilai kondisi sintesis NaOH3 optimal pada skema A adalah dengan feed flow ratio CH3OH NaOH4, number of stage-nya 15, bottom flow rate-nya 1550 kilo per hour, dan feed stage location 14 dengan total konsumsi energi 2229,37 gigajoule per hour. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.